Nah, menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 284 Menkes SK nomor 3 2004 tentang buku KIA menyatakan bahwa buku KIA ini merupakan alat untuk mendeteksi secara dini adanya gangguan kesehatan atau masalah kesehatan pada ibu dan anak. Alat komunikasi dan penyuluhan dengan informasi yang penting bagi ibu dan keluarga serta masyarakat mengenai pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk rujukannya dan paket standar pelayanan KIA, baik itu gizi, imunisasi, dan tumbuh kembang balita. Selanjutnya adalah tujuan dari program KIA itu sendiri. Yang pertama adalah meningkatnya kemampuan ibu, baik itu pengetahuan, sikap, dan perilaku dalam mengatasi kesehatan diri dan keluarganya dengan menggunakan teknologi tepat guna dalam upaya pembinaan kesehatan keluarga. Yang kedua adalah meningkatnya upaya pembinaan kesehatan balita dan anak prasekolah secara mandiri di dalam lingkungan keluarga. Yang ketiga, meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan bayi, anak, balita, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan juga ibu menyusui. Dan selanjutnya adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, nifas, ibu menyusui, bayi, dan anak balita. Yang selanjutnya, meningkatnya kemampuan dan peran serta masyarakat keluarga seluruh anggotanya untuk mengatasi masalah kesehatan ibu, balita, anak prasekolah, terutama melalui peningkatan peran ibu dan keluarganya. Nah, di sini juga terdapat langkah-langkah dalam mengukur panjang bayi. Yang pertama itu adalah letakkan alat pada permukaan yang rata dengan ketinggian yang nyaman sebelum melakukan pengukuran panjang bayi maupun balita. Selanjutnya adalah beri alas yang tidak terlalu tebal, bersih, dan nyaman sebelum menggunakan infantometer, seperti menggunakan selimut tipis maupun kertas tisu yang lebar. Selanjutnya adalah sebelum melakukan pengukuran tinggi badan bayi, lepaskan tutup kepala, misalnya topi, hiasan rambut, dan kaos kaki. Setelah itu, letakkan bayi dengan posisi bagian kepala menempel pada bagian kepala atau headboard. Yang keempat adalah posisikan kepala bayi sehingga sudut luar sekaligus sudut atas liang telinga berada pada garis yang tegak lurus dengan bidang infantometer. Yang kelima, usahakan untuk dapat mempertahankan kepala bayi pada posisi yang telah disesuaikan. Yang keenam, luruskan tubuh bayi sejajar dengan alat pengukuran pada bidang infantometer. Untuk luruskan kejanggalan bayi, jika diperlukan Anda dapat menggunakan salah satu tangan pengukur untuk menahan agar lutut bayi tetap pada posisi lurus. Selanjutnya itu yang ke-8, posisikan tangan pengukur untuk menekan lutut bayi ke bawah dengan lembut. Dan terakhir adalah gunakan tangan yang lain pada pengukur infantometer untuk mendorong atau menggerakkan bagian kaki atau footboard agar dapat menempel pada tubuh bayi. Mungkin sekian penjelasan mengenai itu ya. Kuesioner pra-screening perkembangan atau yang biasa disebut KPSP merupakan salah satu alat screening atau deteksi yang digunakan pada tingkat pelayanan kesehatan primer. KPSP merupakan suatu daftar pertanyaan singkat yang ditujukan kepada orang tua dan dipergunakan sebagai alat untuk melakukan screening pendahuluan perkembangan anak usia 3 bulan sampai dengan 72 bulan. Fungsi utama KPSP adalah untuk memberikan informasi masalah perkembangan pada anak usia 0 sampai 4 tahun kepada orang tua ataupun pengasuh anak tersebut tentang perkembangan anak mereka secara umum, serta membantu mengidentifikasi adanya potensi keterlambatan ataupun gangguan perkembangan yang memerlukan pengujian lebih lanjut. Tujuan penggunaan KPSP adalah untuk mengetahui apakah perkembangan anak tersebut normal atau terdapat penyimpangan pada anak tersebut. Jadwal screening atau pemeriksaan KPSP yang rutin itu adalah setiap 3 bulan pada anak kurang dari 24 bulan dan tiap 6 bulan pada anak usia 24 sampai 72 bulan atau pada bulan kelipatan 3. Alat instrumen yang digunakan untuk screening
screening KPSP adalah formulir KPSP menurut umur. Formulir ini berisi 9-10 pertanyaan tentang kemampuan perkembangan yang telah dicapai anak. Sasaran KPSP anak umur 3-72 bulan. Alat bantu pemeriksaan berupa pensil, kertas, bola sebesar bola tenis, kerincingan kubus berukuran sisi 2,5 cm sebanyak 6 buah, kismis, kacang tanah, potongan biskuit kecil berukuran 0,5 sampai 1 cm. Ada satu kasus yang dimana anak tersebut lahir pada tanggal 5 Juni tahun 2021 dan tanggal pemeriksaan dilakukan pada tanggal 23 Mei tahun 2023. Pada kali ini anak tersebut digenapkan usianya menjadi 24 bulan atau setara dengan 2 tahun. Nah, dilakukan pemeriksaan dan terdapat ada 5 pertanyaan yang tidak dapat dilakukan oleh anak tersebut. Yang pertama, apakah anak dapat meletakkan satu kubus di atas kubus yang lain tanpa menjatuhkan kubus itu? Dan jawabannya itu tidak, dikarenakan anak tersebut belum mampu untuk menyusun kubus tersebut. Yang kedua, apakah anak suka meniru bila ibu sedang melakukan pekerjaan rumah tangga? Nah, yang ini juga jawabannya tidak, yang dimana motorik anak tersebut belum mampu untuk menangkap semua hal-hal yang dilakukan oleh ibunya dan dapat untuk ditirukan oleh dia. Yang ketiga ada apakah anak berjalan mundur 5 langkah atau lebih tanpa kehilangan keseimbangan. Nah, untuk hal ini juga jawabannya tidak, dikarenakan dapat kita lihat bahwa untuk anak yang usia 2 tahun itu belum mampu berjalan di tangga tanpa berpacu pada pegangan, yang dimana dia akan jatuh ketika dia melakukan hal tersebut tanpa berpacu pada pegangan tersebut. Yang keempat, dapatkah anak melepas pakaian seperti rok? Nah, hal ini juga tidak dapat dilakukan oleh anak tersebut karena usianya masih terlalu muda untuk melakukan hal tersebut dan dia juga belum mampu dalam melakukannya. Yang keempat, dapatkah anak makan nasi sendiri tanpa banyak tumpah? Nah, hal ini dapat kita lihat, kita yang seperti dewasa aja terkadang masih tumpah untuk makan, apalagi anak-anak yang usia 2 tahun. Nah, jadi dapat disimpulkan dari hasil KSP yang dilakukan, didapatkan hasil penyimpangan di mana jumlah jawaban yang hanya dari 5 dan jumlah jawaban tidak juga sebanyak 5. Dari KSP didapatkan anak mengalami penyimpangan pada gerak kasar sebanyak 2, pada gerak halus sebanyak 2, dan pada sosialisasi dan kemandirian sebanyak 2 juga. Maka disarankan untuk dirujuk ke rumah sakit tumbuh kembang level 1 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut agar memperoleh tindakan terkait sosialisasi dan kemandirian, gerak halus dan gerak kasar yang mengalami penyimpangan.